Selamat pagi, perkenalkan nama saya Halindun dengan NIM 23120168 bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Ferawati Feriska Alnabe dengan NIM 23120127 kelas D. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai analisis dan review jurnal pemrosesan data terdistribusi. Pada jurnal yang pertama yaitu A Distributed SDN Controller for Distributed IoT. Jurnal ini membahas pengembangan SDN terdistribusi untuk jaringan IoT agar jaringan menjadi lebih cepat, stabil, dan tidak bergantung hanya pada satu server. Sistem ini menggunakan arsitektur Edge Cloud, di mana Edge memproses data langsung di dekat perangkat, sedangkan Cloud menangani kontrol jaringan secara menyeluruh. Penelitian ini juga menerapkan federated learning, sehingga data tidak perlu dikirim ke pusat, yang membuat pengguna bandwidth lebih hemat dan privasi tetap terjaga. Hasil pengujian menunjukkan latensi lebih rendah, throughput lebih tinggi, dan sistem lebih mudah dikembangkan dibandingkan SDN terpusat. Kesimpulannya, pendekatan ini menerapkan pemrosesan data terdistribusi karena setiap node memproses data secara lokal terlebih dahulu, sehingga komunikasi IT menjadi lebih cepat, efisien, skalabel, dan andal. Jurnal yang kedua yaitu A Robust Distributed State Estimation of AC/DC System with LCC HVDC Thailand. Pada jurnal ini mengembangkan metode estimasi keadaan secara terdistribusi untuk sistem tenaga AC/DC agar perhitungannya lebih cepat, efisien, dan tetap akurat meskipun ada data sensor yang salah. Sistem ini dibagi menjadi beberapa subsistem lokal, setiap bagian menghitung datanya sendiri, lalu hanya hasil penting yang dikirim ke pusat. Hasilnya, metode ini memiliki akurasi setara metode terpusat. Namun waktu komputasi dan komunikasi lebih rendah, serta kelebihan stabil terhadap data error. Kesimpulannya, metode ini menerapkan pemrosesan data terdistribusi, sehingga proses bisa lebih cepat, efisien, dan tidak bergantung hanya satu pusat. Jurnal yang ketiga yaitu A Survey of Holistic Approaches for Distributed Database System. Pada jurnal ini, membahas cara membangun sistem basis data terdistribusi secara menyeluruh dari pemodelan konseptual hingga penerapan di level edge, fog, dan cloud. Penelitian meninjau 933 publikasi dan memilih 116 yang paling relevan untuk menganalisis alur dari model konseptual ke implementasi multilayer. Berbagai alat seperti UML, ERD, Kubernetes, Terraform, Jenkins, dan Tosca juga dievaluasi untuk melihat dukungannya terhadap otomatisasi sistem. Hasilnya, belum ada pendekatan yang bisa langsung menghubungkan desain ke implementasi nyata. Kesimpulannya di sini, jurnal ini termasuk relevan dengan pemrosesan data terdistribusi karena membahas bagaimana data dan sistem dikelola di berbagai lapisan secara paralel agar lebih efisien dan terintegrasi. Jurnal yang berikutnya yaitu jurnal 4 dengan judul A Task-Oriented General Purpose Distributed Computing System Based on CLTS Scheduling. Jurnal ini mengembangkan sistem komputasi terdistribusi berbasis tugas menggunakan algoritma CLTS untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemrosesan data besar. Sistem diuji menggunakan HDFS untuk penyimpanan, Zookeeper untuk koordinasi, dan NetI untuk komunikasi antar node. Hasilnya, algoritma CLTS mampu menyeimbangkan beban kerja antar node, membuat sistem lebih cepat, stabil, efisien dibandingkan metode tradisional. Kesimpulannya, penelitian ini berhubungan dengan pemrosesan data terdistribusi karena menunjukkan bagaimana pembagian tugas paralel yang cerdas dan dapat meningkatkan kinerja dan skalabilitas sistem secara signifikan. Yang berikut, jurnal kelima dengan judul An In-Memory Data Cube or Distributed Data Discovery Across Clouds. Jurnal ini mengembangkan metode penemuan dan akses data pengendaraan jauh lintas cloud, menggunakan in-memory data cube sehingga data dari berbagai platform seperti AWS, Ali Cloud, dan HDFS bisa diakses cepat tanpa diunduh sepenuhnya. Sistem ini dibangun dengan Alluxio
Zookeeper dan serta memakai strategi LSF, LSA, dan QF, filtering untuk mempercepat pencarian dan meningkatkan kualitas data. Hasilnya, metode LSA mampu mempercepat pencarian hingga 115 kali lebih cepat dari metode sebelumnya. Kesimpulannya, penelitian ini berhubungan dengan pemrosesan data terdistribusi karena memanfaatkan akses paralel dan in-memory processing untuk mengelola data besar lintas cloud secara efisien dan skalabel. Pada jurnal yang berikut yaitu jurnal 7 dengan judul DHSDGR's Efficient Distributed Heterogeneous Stream Disk Joint Architecture. Pada jurnal ini mengembangkan DHSDGR's arsitektur komputasi terdistribusi yang menggabungkan pemrosesan data real-time atau stream dan data historis disk. Agar sistem big data lebih cepat dan efisien, sistem ini memakai penjadwalan adaptif dan partisi dinamis untuk menyeimbangkan beban kerja antar node. Lalu diuji pada cluster heterogen dengan dataset nyata. Hasilnya throughput meningkat dan latensi menurun, dan sistem tetap stabil meskipun beban kerja besar. Penelitian ini berhubungan dengan pemrosesan data terdistribusi karena memperlihatkan bagaimana data dari berbagai sumber dapat diproses paralel dan adaptif untuk mendukung big data dan IoT modern. Dan jurnal yang berikutnya yaitu jurnal 8 dengan judul Scalable Data Partitioning Techniques for Distributed Data Processing in Cloud Environments. Pada jurnal ini membahas berbagai teknik partisi data yang dapat diskalakan untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data terdistribusi di cloud seperti AWS, Azure, dan GCP. Untuk penelitian ini meninjau 6 metode partisi, yang pertama range, hash, directory, replication, dimensionality, reduction, dan graph-based, serta diuji pada MapReduce, Spark, dan Amazon S3. Hasilnya, hash-based efektif membagi beban kerja, directory-based mempercepat pencarian, dan replication-based meningkatkan kendala sistem. Penelitian ini berhubungan dengan pemrosesan data terdistribusi karena menjelaskan bagaimana data besar dibagi dan diproses paralel di banyak node untuk mencapai sistem yang cepat, efisien, dan skalabel. Grid XD distribusi and architecture and API for modular and distribusi grid operation. Jurnal ini membahas pengembangan arsitektur dan API terdistribusi grid XD untuk meningkatkan efisiensi, interoperabilitas, dan fleksibilitas sistem distribusi listrik modem. Metodenya mencakup desain arsitektur berlapis dan uji implementasi pada 2 studi kasus, distribusi bus service dan FADC. Hasil sistem menjadi modular, scalable, efisien, dan andal dalam koordinasi daya. Relevan dengan pemrosesan data terdistribusi karena mendukung kerja paralel dan terkoordinasi antara agen jaringan listrik. Partition-based adaptive distribusi kernelized HVM for big data. Jurnal ini membahas pengembangan random partition-based adaptive distribusi kernelized HVM untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelatihan CVM pada data besar melalui pemrosesan terdistribusi. Metode dilakukan dengan membagi 2 data besar secara acak, melatih CVM lokal di tiap node secara paralel, lalu menggabungkan menjadi model global adaptif. Hasilnya, waktu penelitian lebih cepat hingga 60%, akurasi tetap tinggi, dan efisiensi komputasi meningkat. Relevan dengan pemrosesan data terdistribusi karena memungkinkan pelatihan paralel dan penggabungan model global untuk data skala besar. Survey of Distributed Computing Framework for Supporting Big Data Analysis. Jurnal ini meninjau berbagai framework komputasi terdistribusi untuk analisis big data seperti Hadoop, Spark, dan model non-MapReduce, serta memperkenalkan random sample partition guna meningkatkan efisiensi melalui studi literatur dan analisis perbandingan kinerja. Hasilnya menunjukkan bahwa framework non-MapReduce dan RSP lebih cepat, efisien, dan hemat komunikasi dibandingkan Hadoop atau Spark tradisional.
Sangat relevan dengan pemrosesan data terdistribusi karena berfokus pada pembagian data besar menjadi blok kecil untuk pemrosesan paralel di banyak node. Hidden and avalanche of false data injection within the cyber layer of hand distribusi secondary control in DC island microgrids. Penelitian ini berfokus pada deteksi dan mitigasi serangan false data injection pada sistem kontrol sekunder terdistribusi di island microgrids menggunakan metode callback-Sliber divergence. Melalui simulasi MATLAB, Simulink, dan uji real-time pada Opal RT, metode ini mampu mendeteksi serta mengisolasi node yang diserang tanpa mengganggu kestabilan sistem. Hasilnya menunjukkan efektivitas dan stabilitas tinggi. Sangat relevan dengan pemrosesan data terdistribusi karena setiap node melakukan verifikasi dan pemrosesan data lokal untuk mendeteksi anomali pada jaringan kontrol energi. ERPLACE and Conceptual Model for Distributed Multilayer System. Jurnal ini membahas pengembangan model konseptual ERPLACE, perluasan dari entity relationship untuk merepresentasikan sistem data terdistribusi, multilayer, dan aliran data antara database. Melalui pendekatan konseptual dan studi kasus TPCH ERPLACE, terbukti mampu memvisualisasikan distribusi, transportasi, dan transformasi data, serta menjadi dasar untuk optimisasi desain hingga implementasi sistem data terdistribusi. Sangat relevan dengan pemrosesan data terdistribusi karena menjelaskan cara distribusi dan transformasi data antara node dalam sistem multilayer. Reference Architecture for Blockchain Native Distribution Information System. Jurnal ini merancang arsitektur sistem informasi terdistribusi berbasis blockchain menggunakan distribusi ledger teknologi untuk menciptakan sistem yang aman, sinkron, dan efisien. Dengan grounded teori dan analisis Hyperledger Fabric, ditemukan Hyperledger memenuhi 13 dari 16 properti arsitektur penting. Prototype sistem DAGS menunjukkan kinerja efisien, aman, dan mendukung mode offline. Sangat relevan dengan pemrosesan data terdistribusi karena memanfaatkan distribusi proses dan penyimpanan data antara node blockchain tanpa pusat kendali. Popularity Awards Deployment in Azure Coding-Based Edge Storage System. Jurnal ini membahas mengoptimalkan penempatan data pada sistem penyimpanan Edge berbasis Azure Coding dengan mempertimbangkan popularitas data untuk menurunkan latensi dan meningkatkan efisiensi penyimpanan. Melalui analisis sistem, penentuan popularitas, dan optimasi dengan dynamic programming, hasil simulasi menunjukkan penurunan latensi 30-40%, beban jaringan lebih seimbang, dan peningkatan efisien penyimpanan. Sangat relevan dengan pemrosesan data terdistribusi karena melibatkan penempatan dan pengolahan data paralel di banyak node Edge.